Sebelum menyampaikan faidah, saya akan berpantun dulu. Simpan baju dalam lemari, semprot parfum jadi wangi. Tidak terasa puasa lewat di 15 hari, bulan Ramadan segera pergi. Layang putus nyangkut di dahan, anak menangis pohonnya tinggi. Selamat tinggal bulan Ramadan, semoga tahun depan kita akan bersua kembali. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Karena kita sekarang sudah memasuki akhir dari Ramadan ya. Jadi sekarang sudah detik-detik Ramadan ini sudah mau habis. Mudah-mudahan ini akan menjadi penuh hikmah, penuh barokah. Jadi tidak ada yang sia-sia, selalu penuh rahmat yang kita lakukan selama satu bulan. Baik, sudah mau habis yang kita lakukan selama 1 bulan ini ya. Apa yang dilakukan tarawih, terus puasa kita sudah diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman ya, ini akan kami sampaikan adalah faidah dan sholat tarawih pada malam ke-26. Faidah dan keutamaan sholat tarawih pada malam ke-26 ini apa saja? Wa fil lailati as-sadisatu wal isrina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati as-sadisatu wal isrina yarfa'ullahu lahu sawabahu arba'ina aman. Pada malam ini, malam 26, Allah meningkatkan bagi yang melaksanakan sholat tarawih pahala selama 40 tahun. Jadi pahala dan faidahnya orang yang sholat tarawih pada malam ke-26 itu sama dengan orang yang ibadah selama 40 tahun. Luar biasa ya. Padahal ibadahnya hanya satu malam, tapi pahala faidahnya, pahala keutamaannya, pahala limpahannya ini sama dengan ibadah selama 40 tahun. Sedangkan umur kita kan kadang-kadang ya rata-rata banyak yang tidak sampai 40 tahun ya. Ini ibadahnya sama dengan 40 tahun. Jadi kalau kita yang mau menyambut malam ke-26 ini, jangan sampai kita ini tinggalkan, jangan sampai kita sisihkan. Padahal detik-detik terakhir ini nikmat luar biasa, nikmat kalau kita nikmati. Kalau detik-detik terakhir ini kita sia-siakan, ya juga kita tidak akan dapat apa-apa. Sama dengan orang berjima lain-lain, itu kan detik-detik terakhir yang membuat menyehatkannya. Ini titik terakhir. Nah teman-teman ya, sahabat-sahabat, ini juga tips bagaimana caranya nanti setelah hari raya ini supaya hati ini tidak kembali lagi kepada hal-hal yang maksiat. Ini bagaimana? Harus kita jaga. Memang perlu kita jauhi kebiasaan buruk yang kita lakukan. Contohnya apa? Sama dengan benang kain putih itu kan putih, bagus putih, warnanya mengkilap. Tapi kain putih itu kalau dikasih tinta hitam, secara akal kan nggak bisa dicuci lagi dengan bersih seperti sekarang. Kalaupun bisa, itu harus butuh waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan itu dicuci. Bahkan harus pakai backclean, pembersih. Nah, sama dengan hati ini. Hati ini mungkin hari ini sudah bagus, ya. Akhir dari Ramadan ini sudah mulai bagus, mulai tenang, jiwa sudah mulai rapi. Kita mulai bisa ahli ibadah kepada Allah, sudah bisa banyak ingatnya, banyak sadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setelah hari raya nanti kita banyak lagi yang kita perbuat
atau hal-hal yang membuat kita fatal dalam hidup, maka kita akan ada tinta-tinta lagi, tinta hitam, biru, kuning. Akhirnya ketika banyak tinta-tinta itu atau dosa-dosa yang tidak itu, maka itu yang membuat kita akan jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mari kita bersama-sama sama-sama belajar, sama-sama berjuang, sama-sama bertakwa, sama-sama berbagi, saling melengkapi, saling menyempurnakan, supaya kita ini terhindar dari hal-hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan menggurui, saya bukan memberi pengajaran kepada jenengan dan saya ini merasa baik. Enggak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya ini juga manusia biasa, pasti punya banyak salah. Tapi mungkin dengan berbagi seperti ini, saya pun juga ikut belajar apa yang saya sampaikan. Jadi wala taqulu ma la taf'alun, kan begitu. Ada mala taqulu, jangan menyampaikan, wala taqulu ma la taf'alun. Jadi jangan menyampaikan kalau belum kita bisa melakukan. Mungkin dengan itu pegangan saya bisa lebih banyak belajar dari apa yang saya sampaikan. Lebih banyak belajar juga teman-teman YouTube yang lain yang bisa kita kaji. Karena hidup ini satu kali. Dan hidup ini pasti banyak kekurangan. Pasti punya banyak kehilafan. Jadi kalau kita tidak banyak berbagi, tidak banyak bersilaturahim, tidak banyak mendengarkan nasihat, kita akan habis. Karena setan itu setiap saat dan detik selalu berjalan di tubuh kita. Selama tubuh ini dialiri darah, maka setan ini selalu ada dalam tubuh kita. Baik itu setan dohiran wa batinan. Makanya kita memang harus istiqomah, harus bisa memperjuangkan. Hidup ini pasti ada halangannya. Hidup ini pasti ada halangan, pasti ada rintangan. Harus kita hadapi, harus kita jalani, jangan dihindari. Ya, contohnya kalau dihindari begini, misalnya suami dan istri kan sering bertengkar begini begitu, banyak masalah, akhirnya bercerai kan. Itu namanya menghindar, Jadi yang paling baik bagaimana? Dijalani, ya, dilewati. Semua itu pasti ada hal-hal yang baik, pasti ada hikmahnya, pasti ada suatu yang harus kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang hidup ini ujian. Hidup ini adalah ujian yang selalu tak pernah lepas dari semua orang, baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang orang biasa, orang menengah ke atas, orang yang atas, pasti akan mengalami ujian-ujian ini. Ya, kalau kita itu tidak mengalami ujian, itu bukan manusia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Semua yang ada di dunia ini ujian sudah. Al-mal yang menjadi ujian, al-mal, apa al-mal? Harta kita juga diuji oleh Allah. Kadang kalau kita lagi kaya, cukup punya banyak uang, kadang diuji oleh Allah untuk tidak bisa bersedekah. Mau sedekah sulit, mau sedekah kadang tidak rela, tidak ikhlas jiwa dan hati ini mau bersedekah, padahal uangnya banyak, padahal dirinya kaya. Dan kenapa banyak orang kaya semakin pelit? Kenapa? Itu diuji oleh Allah. Kita itu diuji oleh Allah. Juga ada lagi yang miskin, diuji juga oleh Allah. Kenapa kok miskin? Ketika miskin, apa yang kita makan sulit, diuji oleh Allah. Kadang ketika kita miskin dicemooh oleh Allah, itu dicemooh oleh manusia, oleh tetangga-tetangga kita, itu juga diuji oleh Allah. Sabar enggak kita melewati ujian itu. Itu al-mal, ya, al-mal harta, wal banun anak, zinatul hayatid dunya. Itu anak, wal banun itu anak kita juga ujian banget. Kadang kita kaya, kita cukup, anak kita kadang menyusahkan orang tua. Kadang kita sudah baik-baik, anak melawan kepada kita. Itu wal banuna zinatul hayatid dunya. Juga itu merupakan ujian kepada kita. Jadi setiap langkah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bisa melewati. Termasuk Mbak Uti ya, Mbak Uti yang jauh di sana.
yang ada di negeri jiran. Beliau juga diuji. Diuji apa? Beliau diuji apa? Jiwanya. Diuji apa? Hatinya. Ketika hati tidak dihiraukan, ketika jiwa tidak dimengerti, ketika langkahnya tidak dipedulikan, maka kembalilah kepada yang menciptakan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya begitu berarti ya? Salam sehat berarti ya. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lindungan Allah yang betul-betul bisa kita resapi, kita laksanakan, kita jalankan, kita bertafakkur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami ini mohon muwafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu, kuat dan mudah bisa menyampai. Berjumpa kembali di bulan Ramadan dengan akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.